Dan pemirsa, hingga saat ini Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati telah menghadirkan 3 orang ahli yang semuanya berbicara mengenai pentingnya motif dalam pembuktian pembunuhan berencana, unsur ketenangan dalam perencanaan, dan adanya pelecehan seksual. Sejauh mana keterangan para ahli bisa meyakinkan hakim, lalu juga apa tanggapan dari keluarga Yosua? Kami akan membahasnya bersama kuasa hukum keluarga Yosua, Martin Lukas, dan juga pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Bang Martin, Kang Asep, selamat malam. Selamat malam Mas Martin, selamat malam Mbak Afi. Selamat malam Mbak Afi, selamat malam Kang Asep. Baik, saya akan ke Bang Martin terlebih dahulu. Apa tanggapan dari Anda sebagai kuasa hukum dari keluarga Yosua terkait lagi-lagi kubu dari Ferdy Sambo mengembangkan narasi motif, kemudian juga unsur ketenangan, terutama digiring mengenai adanya pelecehan seksual. Apa tanggapan Anda? Ya, jadi gini, memang kalau melihat sesuatu itu tidak boleh menggunakan kacamata kuda. Nah, kalau melihat sesuatu dengan kacamata kuda, ya kita nabrak aja, mau di depan ada got gitu ya, mau di depan ada comberan, ya masuk kita. Nah, kalau saya kaitkan dengan apa yang dimaksud oleh ahli tadi yang mengatakan bahwa dengan tidak adanya visum belum tentu tidak ada pidana, betul, saya setuju 100%. Tapi kalau mau membuktikan pemerkosaan, ya wajib ada visum. Kita berbicara bukan peristiwanya, tapi membuktikannya. Nah, jadi tolonglah kita ini diberikan kepintaran oleh Tuhan kita ya. Bukan untuk membuat framing ataupun mengkaburkan peristiwa. Ya, saya tidak mengkritik keahlian yang bersangkutan, tapi mohon maaf. Ya, jawabannya juga mungkin. Itu bukan pendapat kalau mungkin. Yang saya tahu kalau mungkin itu lagunya Noah ya, mungkin bila nanti gitu. Nah, janganlah kita berpendapat dengan yang mungkin-mungkin ataupun membuat framing-framing yang justru membingungkan. Coba baca pasal 1 angka 28. Apa sih yang dimaksud dengan ahli? Seseorang yang memiliki keahlian khusus ya, yang dapat membuat suatu perkara pidana itu menjadi lebih terang. Tapi kalau mengkaburkan, ya menurut saya ya itu perlu diragukan ya. Demikian. Oke, baik. Kita bahas satu persatu. Saya minta tanggapan dari Kang Asep. Soal bukti kekerasan seksual tidak perlu visum. Ada bukti yang lainnya. Seperti apa Kang Asep menanggapi statement itu? Dan bukti lainnya apa? Ini Mbak Afi ya. Gini Mbak Afi ya, pertama bahwa namanya kekerasan seksual, perkosaan, penganiayaan itu kualifikasi pidana. Asep melakukan perkosaan, Asep melakukan penganiayaan, Asep melakukan pembunuhan. Itu harus dengan putusan hakim. Selama tidak ada putusan hakim, kita harus menghormati ajas praduga tak bersalah ya. Jadi kalau sekarang mengatakan itu ada ya, tapi tidak ada putusan, apalagi tidak ada berkas ya, itu nggak bisa, itu hukumnya dulu. Nah sekarang udah ikutilah, anggaplah ada lah, mohon maaf ya Mas Martin pada keluarganya almarhum, anggap aja ada, perkosaan itu ada, penganiayaan itu ada, pembunuhan itu ada, ini hukumnya ya. Ya kan ditutup oleh pasal 77. Jadi ketika ini tidak jadi berkas, tidak bisa dituntut, tidak bisa dikatakan ada perkosaan, ada penganiayaan, ada pembantingan, ya nggak bisa cara hukum. Jadi jangan mengatakan sesuatu yang itu bukan fakta hukum. Apalagi kaidah hukumnya itu harus berkekuatan hukum tetap, harus meliputi orang menyatakan perkosaan itu, ya bayangin kalau saya ya bisa aja Mas Martin teriak-teriak kemana-mana, tuh Asep perkosa, tuh Asep menganiaya. Dan kan kasihan Asep Iwan ini dituduh terus tanpa ada putusan hakim. Itu kaidah hukumnya dulu. Nah sekarang kalau sekarang dilarikan sekarang buat tidak perlu ada visum, betul maka saya tidak lebih dari Mas Martin, tidak 100%, 100 juta persen, betul banyak orang yang diperkosa tanpa sekali lagi tanpa visum ya, karena mereka tidak melaporkan. Tapi kalau ini mau dijadikan alasan dia membunuh karena ada perkosaan, ada penganiayaan, ada bantingan 3 kali, nah pidana tadi perkosaan, harus berbentuk putusan hakim. Tidak boleh tadi dengan mungkinkah ada perkosaan gitu, mungkinkah ada perkasaan gitu. Jadi itu kan tidak boleh, sekali itu orang hukum tidak boleh cerita itu ya. Jadi sekali lagi kan sering saya katakan, kita lagi bicara mayat, bukan bicara hasrat, apalagi tentang bicara yang begitu. Baik, kami juga sudah mencoba mengundang kuasa hukum dari Ferdy Sambo, Rasa Malaritonang, namun tidak bisa hadir dalam diskusi ini. Kita lanjutkan kembali. Ahli mengatakan bahwa Ferdy Sambo membunuh Yosua saat kejiwaannya sedang tidak tenang. Statementnya adalah laki-laki yang normal manapun merasa pasti akan terganggu dan marah. Seperti itu. Tanggapan dari Bang Martin, silakan. Ya, makasih Mbak Alfi. Jadi gini, yang membedakan ya antara pasal 340 dan 338 kan adalah perencanaan ya, dengan rencana terlebih dahulu. Nah,
sorry aja nih ya, kalau dari dakwaan jaksa dan dari saksi-saksi dan bukti-bukti yang disajikan kan memang unsur perencanaan itu sudah tergenapi ya. Namun yang ditafsirkan ataupun yang diberikan pendapat oleh Bapak Said ya, mengatakan bahwa harus dengan tenang. Bagaimana sih mengukur tenangnya seseorang? Bagaimana sih mengukur emosinya seseorang? Ya, kan tidak bisa, itu ranahnya abstrak, ada di dalam pikiran. Nah, yang pasti yang bisa kita ukur adalah tindakannya. Apakah yang dilakukan itu spontan tanpa jeda waktu, atau yang dilakukan itu tidak spontan ya, dan dengan perencanaan, mengikut sertakan orang, memilih alat ya, lalu memilih tempat ya, lalu merencanakan rencana pasca kejadian. Nah, kalau sudah tergenapi unsur tersebut, itu beda unsurnya dengan pasal 338 ya, mohon maaf aja ya ahli ya. Seperti ahli tadi sampaikan bahwa apabila yang disampaikan oleh Ferdy Sambo itu perintahnya adalah hajar, ya, maka Richard Eliezer yang bertanggung jawab ini kan juga melihat sesuatu dengan sepotong-sepotong dan menggunakan kacamata kuda, seperti sudah ada pesanan gitu ya. Ini dugaan saya, nggak apa-apa, nanti kalau memang nggak terima silakan laporkan aja saya. Demikian, Seperti terima ada kasih. pesanan dari kuasa hukum, maksud Anda kepada ahli pidana yang dihadirkan? Dari siapa saja yang mungkin diuntungkan dari pendapat yang bersangkutan ya. Dan mohon maaf ya, saya bukan mencoba untuk membandingkan, tapi tadi saya pikir ya beliau ini bisa menjadi pembanding ya, karena kan ahli hukum pidana dan juga kriminolog. Saya pikir tadi bisa menjadi second thoughts lah untuk membuat hakim bimbang yang mana yang kira-kira secara keilmuan itu bisa dibantah. Apakah ahli kriminolog yang dihadirkan oleh jaksa atau Bapak Said ini? Ternyata ya mohon maaf, saya kecewa gitu loh. Dan sampai saat ini 3 unsur yang disampaikan oleh Profesor Muhammad siapa saya lupa yang ahli kriminologi itu, 3 mengenai motif sudah ada, lalu yang kedua psikolog forensik itu bukan bukti pendukung utama, lalu yang ketiga unsur perencanaan sudah tergenapi, dan marasnya seseorang itu bukan tolak ukur tidak bisa melakukan suatu Berencana perencanaan. atau tidak, tenang Demikian, atau terima kasih. tidak. Oke, baik. Saya minta tanggapan Kang Asep usai kumandang azan maghrib berikut ini. Kita ikuti dulu bersama. Tindak pidana pembunuhan, perbuatan sengaja ini, maka harus ada perbuatan nyata yang dengan perbuatan nyata itu memang menimbulkan akibat atau menimbulkan kematian. Dan kematian ini kalau dalam tindak pidana pembunuhan memang dikehendaki oleh pelaku. Kematian itu dikehendaki oleh pelaku. Ya. Jadi kalau misalnya ada suatu peristiwa kematian itu tidak dikehendaki oleh pelaku lalu terjadi kematian, maka dibutuhkan analisa yang paling mendalam apakah itu masuk kategori pembunuhan atau tidak. Nah, kaitan dengan pembuktian perkara ini. Tadi saya telah ketengahkan bahwa prinsip pembuktian kita dalam perkara pidana bahwa apabila satu saja unsur dari pasal yang didakwakan, keseluruhan pasal yang didakwakan, satu saja unsur tidak terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan dipandang tidak terbukti menurut hukum. Dan konsekuensi atau resiko hukumnya ketika dakwaan dinyatakan tidak terbukti menurut hukum adalah terdakwa tidak dapat dihukum. Ya, itu tadi statement dari ahli pidana Said Karim yang kurang lebih menyatakan bahwa tewasnya Yosua bukanlah pembunuhan berencana karena tidak dilihat adanya unsur berencana dalam peristiwa itu. Kalau sengaja harus ada perbuatan nyata dalam kasus pembunuhan dan dikehendaki pelaku. Tanggapan dari Kang Asep. Oh ya, satu lagi, saya bacakan statement dari Febri Diansyah. Ferdy Sambo tidak memiliki rencana untuk melakukan pembunuhan. Awalnya hanya ingin melakukan klarifikasi tetapi menjadi emosional saat melihat Yosua ada di gerbang. Silakan tanggapi Kang Asep. Yang pertama, betul harus ada nyata. Ya, yang terbukti kan ya almarhum Yosua meninggal. Kenapa? Ditembak. Ditembak oleh siapa? Salah satunya oleh Eliezer. Kalau yang kedua boleh disangkalah, terserah. Udah, yang kedua disangkal. Atas perintah siapa? Ya perintahnya siapa? FS kan? Ya, ingin saya katakan sekali lagi, perencanaan sekarang direncanakan tuh gampang kok ya. Nggak usah jauh-jauh ke Magelang, nggak usah jauh ke Sagulang, cukup di daerah situ saja, di Kudayan 3. Kan suruh diisi barang itu. Ya, itu kan direncanakan.
Kedua, kan ditawarkan suruh membunuh itu kepada siapa? Kepada Ricky. Cukup 2 aja itu. Itu kan bukan direncanakan. Itu bukan dengan tenang gitu kan. Nah sekarang sekarang direncanakan tuh kan sekali lagi ya ada waktu dan jeda waktu. Jedanya juga cukup, saya nggak usah ngitung jauh ke Magelang aja atau ke Saguling. Cukup aja di situ. Woi tembak, woi tembak. Nah sekarang kaitkan pertanyaan kedua. Dihajar. Nah, saya setuju tuh pendapat contohnya. Katanya makanan, makanan dihajar, dihabiskan. Ya iyalah, kalau orang sudah diisi peluru ya, diisi peluru kan, ya pasti dimakan. Nah dimakan tadi nyawa lah yang dimakan karena dikeluarkan peluru itu. Itu yang perlu dipahami sekali lagi. Nah sekarang katakanlah kata dihajar, kita ikuti dihajar. Kalau dihajar sebelumnya ada kata berusaha ditembak, kemudian seseorang ditawarkan ya tidak mau. Sekarang mengatakan dihajar, nyatanya ditembak. Persoalannya katakan melebihi perintah. Kan persoalannya kenapa itu dihilangkan CCTV? Kenapa barang bukti dihilangkan? Kenapa harus bikin skenario? Justru ketika saya perintahkan Martin hajar, tapi Martin tembak. Saya tembak Martin, saya tangkap minimal, saya gegap Martin, saya bawa. Dia melakukan perintah di luar itu kan. Harusnya itu kan. Kenapa sekarang barang buktinya dihilangkan? Kenapa harus bikin rekayasa? Jadi kata dihajar tuh harus konsisten. Tapi saya ikutin aja lah. Kalau dihajar sekarang dia pakai pistol ya pasti nembak kan udah diisi peluru kan, apalagi katakan Eliezer didoktrin. Jadi kalau sekarang mengatakan ya pasal 340 itu harus ada buktinya, iyalah harus ada pembunuhan, harus ada yang meninggal. Karena kan namanya juga dirampas, kalimat bahasa Belanda dirampas atau dihilangkan nyawa. Tapi kan mereka berdebat di unsur perencanaan atau tidak gitu Kang. Dan benarkah Sambo tidak bisa dipidana jika ternyata Baradae lah yang salah mengaktikan hajar dan tembak? Ini masih berputar di dua diksi itu. Gini, kita buktikan aja 340 itu barang siapa? Orang, yang jelasnya panjang tuh, jelas orang yang nembak. Sudahlah Eliezer yang nembak. Tapi atas perintah siapa? Atas perintah Sambo. Makanya aktor intelektual itu tidak selalu berlumuran darah, tidak harus selalu melakukan perbuatan karena dia aktor intelektual, dia otaknya yang melakukan. Cukup otak yang bergerak, maka tanggung jawabnya lebih berat ya. Makanya yang disuruh bisa bebas, bisa bebannya bisa beralih. Itu yang mesti pahami. Nah kalau sekarang masih berkelit tidak ada direncanakan, gini deh sekira saya ceritakan ya, direncanakan itu bahasa hukumnya saya kira hampir ahli semua sama lah, cuman salah menafsirkan semua ya kalau misalkan ditanyakan lain ya. Sekali lagi ada jeda waktu tuh nggak ada ukurannya, bisa 2 detik, bisa 3 detik, bisa 5 menit ya. Dengan tenang nih, kalau saya kasih contoh ya, kan ketika tidak ditembak, woi tembak satu ya. Kedua, perintahkan isi itu peluru, mengasih udah itu ditolak, kesampingkan. Tapi kan sebelumnya ada penawaran untuk nembak ke Ricky. Bukankah itu ada rencana untuk membunuh? Cuma Ricky menolak. Tapi yang melaksanakan ada Eliezer. Itu yang paling sederhana, gampang dipahami oleh publik. Nanti teori hukumnya mungkin nanti penasihat hukum akan menguraikan masing-masing itu. Dan itu akan keluar. Sekali lagi, hati-hati ketika sengaja itu adalah perbuatan melawan hukum yang dia mengetahui dan menghendaki. Yang ketawa, tahunya dari mana dan menghendaki dari mana? Ya ketika nawarkan ke Ricky aja paling gampang ya Ricky tolak. Dia udah tawarkan, cuma yang mengeksekusi kebutuhan Eliezer yang melaksanakan. Karena tadi di bawah tekanan yang objektif kalau istilah Risa itu kan, karena apa? Situasi waktu yang tidak memungkinkan dia untuk berbeda dengan Ricky yang menolak karena ruang waktu yang berbeda. Artinya apa? Di situ ada kesengajaan, dia mengetahui dan menghendaki. Cuma dia Eliezer tidak menghendaki, dia mengetahui ya. Maka unsur itu tidak terbukti. Tapi kalau menghendakinya di Sambo terbukti kan, sejak awal sudah kehendaki itu kan. Paling kau usah jauh-jauh tadi dari penawaran aja, apalagi kalau dikaitkan ya peristiwa dari Saguling. Ketika kejadian aja unsur perencanaan dan kesengajaan itu sudah ada ya. Ketika memanggil suruh tuh Pak ke dalam ya. Kan itu ada proses waktu sebenarnya. Sebelumnya si Ricky nolak, udahlah nggak usah deh, kasihan deh. Kan itu sebenarnya, nah itulah perencanaan yang dengan waktu yang jeda waktu yang sekian menit itu dia bisa berpikir ulang, tidak melakukan. Tapi kan dia melakukan, itulah perencanaan. Baik, saya minta tanggapan dari Bang Martin soal statement yang digunakan adalah penganjur. Soal penganjur tidak bisa dipidana karena terhadap perbuatan yang tidak dianjurkan. Ya kembali lagi, makanya saya bilang melihat sesuatu tuh harus dengan mata ya yang terbuka dan hati yang bersih. Kalau kita telan mentah-mentah apa yang didalilkan oleh seseorang, ya tentunya hasilnya ataupun outputnya juga akan keliru ya, ataupun kebelinger lah istilah bahasa Jakartanya. Nah, mengenai penganjur, jelas kok apa yang diberikan keterangan oleh Ricky yang masih satu companion sama Ferdi Sambo itu bukan anjuran, itu perintah.
perintah yang dengan kebetulan ya, dengan kedekatan Ricky dan Sambo, Ricky itu masih bisa menolak ya, dan dia ini adalah ajudan yang paling lama ikut Sambo. Nah, tapi ketika ke Eliezer itu bukan anjuran dan itu perintah yang tegas, bahkan dikatakan oleh Richard Eliezer ya berkali-kali, ada kali 10 kali katanya di doktrin, pokoknya kamu gak usah takut, nanti kamu aman, kamu pasti SP3, tidak akan jadi tersangka segala macam. Nah, itu bukan menganjurkan. Makanya kita harus melihat sesuatu itu jangan hanya berdasarkan desain, tapi cobalah kita untuk fair gitu ya. Nah, kalau orang yang menggunakan pemikiran yang logis dan juga hati yang bersih, saya pasti yakin dapat melihat peristiwa ini seperti apa ya, secara lurus dan bukan hanya berdasarkan desain. Demikian, terima kasih. Oke. Saya Baik. tambahkan, saya tambahkan dasar hukumnya, Vi. Sebentar, sebelum Pak, sedikit aja. Silakan Vi, Kang Asep. kalau itu hati-hati ya, kalau yang 51 ayat 1 dan 51 ayat 2, 51 itu pelaku Eliezer yang menyuruh FS ya, turut serta. Nah, yang 2 orang itu KMR. Kalau 51 ayat itu penganjur, itu perbuatannya. Jadi harus dibedakan, beda pasal 51 ayat 1 dan 51 ayat 2. Kalau 51 ayat 2 dikaitkan ke 51 ayat 1, yaitu ngawur. Oke. Baik Kang Asep, terima kasih. Kita akan bahas juga salah satu bukti yang ditampilkan dari kubu Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Ada narasi yang seolah-olah dibangun ketika menyampaikan sejumlah foto bahwa keluarga Ferdy Sambo dan Putri akrab dengan mendiang Yosua dan para ajudan lainnya, sehingga mungkin dianggap aneh jika Sambo membunuh Yosua, kecuali ada perbuatan yang amat fatal yang dilakukan oleh Yosua. Saya minta tanggapan Bang Martin, termasuk juga ada foto-foto di klub malam yang dimana salah satunya ada Yosua di situ. Silakan Anda tanggapi. Ya, kalau daya ukurnya ataupun parameter adalah foto Joshua clubbing, ya makanya Daden harus tembak juga ya. Nah, cuman kan Daden nggak ditembak, makanya ini yang tidak konsisten. Nah, lalu mengenai kedekatan ya, saya pikir itu firm ya. Dari keluarga juga mengatakan bahwa tidak ada masalah ya dalam artian sebelum penembakan. Tapi kita perlu uji juga ya. Nah, jadi segala sesuatu yang tampak di depan itu belum tentu terjadi secara nyata. Sebagai contoh, itu foto-foto kan nggak dikasih tanggal, Mbak Alfia. Ada beberapa foto itu yang ditampilkan adalah pada saat Ferdy Sambo masih menjadi Dirtipidum. Ya, apakah relevan? Manakala di tanggal 19 Juni ya, Joshua itu sudah mendapatkan ancaman dan itu kesaksian Joshua langsung kepada pacarnya. Makanya saya bilang ya kita harus bijak lah ya melihat segala suatu hal gitu. Jangan menggeneralisir satu fakta kepada fakta-fakta yang lain. Kalaupun dekat yang emang kenapa? Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah kenapa ada informasi keliru yang disampaikan oleh istrinya sehingga membuat Ferdy Sambo itu marah, dan walaupun marah menurut ahli kriminolog ya, tapi marahnya itu adalah marah yang bukan spontan dan masih bisa membuat perencanaan terhadap pembunuhan almarhum Brigadir Joshua. Jadi kami berharap nantinya tuntutan itu adalah pasal 340. Demikian, terima kasih. Baik, Kang Asep, saya minta tanggapan Kang Asep. Sama pertanyaannya, ada sejumlah foto yang diberikan bahkan juga diterima oleh media bahwa seakan-akan keluarga Ferdy Sambo akrab dengan para ajudan. Lalu salah satu foto yang juga saya minta tanggapan adalah foto-foto Joshua yang berada di klub malam. Silahkan Anda tanggapi, apakah ini efektif sebagai langkah dari kuasa hukum? Ya, yang pertama pasti dikesampingkan bukti itu jelas tidak ada korelasinya ya, tidak ada relevansinya, tidak ada signifikansinya. Gini, nah kalau memang itu dekat, ya kenapa harus ditembak? Kenapa harus dihajar gitu pertanyaannya? Kan kalau dekat mas seperti saya, Mas Martin dekat, saya deketin, ajak ngomong baik-baik kan, itu logika. Jadi kontradiksi. Kalau sekarang dia melakukan perbuatan karena istrinya dijidahi, istrinya dibanting, ya kenapa harus dibunuh? Kenapa harus dihajar? Itu pertanyaan pertama. Kedua ya, sekali lagi yang menarik tuh ya, apalagi kaitan foto-foto lama. Kedua yang menarik, apakah seseorang yang ke klub malam itu melakukan perbuatan terkutuk? Maaf, saya harus bersaksi di sini. Saya rajin kok klub malam. Malah tante saya punya tuh diskotik di Bandung, Studio E, saya sebut aja lah, nggak usah ribut ya. Apa itu tempat maksiat? Kan enggak. Malah sebaliknya. Apakah orang di tempat-tempat ibadah tertentu, di keyakinan agama tertentu, kan faktanya juga ada perbuatan terhina berkali-kali perbuatan itu dilakukan. Jadi ketika orang di tempat klub malam, jangan diartikan bahwa orang itu mukanya muka Lombroso, pembuat sehat. Jangan-jangan dia ke tempat itu juga mungkin rame-rame hiburan karena bosnya lagi ulang tahun, bosnya lagi dapat setoran, kan bosnya lagi apapun, ya kita hiburan di situ kan rame-rame boleh. Coba lihat di tempat hiburan itu kan senyum semua. Nah, sekarang kan kenapa itu kan senyum semua? Ya kenapa kalau itu kenapa lagi mendekat Mas Martin, kenapa nggak ditembak semua itu?
ya kelakuan itu. Ya, kan itu yang menarik. Jadi sekali jangan mengonotasi di tempat hiburan itu selalu negatif. Orang pajak tempat cari nafkah, sekali lagi. Dan kebalikannya, jangan juga menuduh tempat ibadah tertentu di tempat berbuat baik. Faktanya itu semua berbalik. Jadi jangan menggunakan bukti-bukti yang tidak ada relevansinya. Jadi ketika seorang tukang membunuh, tinggal kurangkan bukti sebaliknya. Bahwa kami tidak membunuh, kami tidak menganjurkan, kami tidak menyuruh, tinggal itu. Kalau foto-foto itu biasanya saya suka nampakkan di Instagram. Ya. Baik, ujungnya bukti yang berbicara. Terima kasih banyak Bang Martin, Kang Asep untuk waktu dan diskusinya pada malam hari ini. Salam sehat selalu.